Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Aji Wijaya dengan nomor NPM 234111196. Di sini saya dari kelas manajemen 23D. Di sini saya ingin membahas tentang bentuk-bentuk surat. Bentuk surat mencakup struktur dan format penulisan surat yang sesuai dengan jenisnya. Ini melibatkan elemen-elemen seperti kepala surat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi pesan, salam penutup, dan tanda tangan. Memahami bentuk surat penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas, profesional, dan sesuai konteks. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk surat. Yang pertama ada surat resmi. Surat resmi adalah format dan struktur surat resmi melibatkan kepala surat dengan informasi perusahaan, isi tanggal, alamat penerima, salam pembuka, isi pesan terstruktur, salam penutup, tanda tangan, dan lampiran jika ada. Ini mendukung komunikasi yang jelas dan profesional. Ini merupakan contoh surat resmi. Yang kedua, surat pribadi. Surat resmi ditujukan untuk keperluan bisnis dengan bahasa formal dan format ketat. Sementara surat pribadi lebih santai, terfokus pada hubungan personal dan memiliki fleksibilitas format yang lebih besar. Perbedaan ini memastikan pesan sesuai dengan tujuan dan konteks komunikasi. Dan ini merupakan salah satu contoh surat pribadi. Surat bisnis. Surat bisnis memiliki format resmi dengan kepala surat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi pesan terstruktur, salam penutup, dan tanda tangan. Kegunaannya melibatkan komunikasi resmi dalam lingkup bisnis seperti penawaran, perjanjian, atau pemberitahuan untuk membangun hubungan profesional dan efektif. Dan ini merupakan salah satu contoh surat bisnis. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk surat. Yang pertama ada surat resmi. Surat resmi adalah format dan struktur surat resmi melibatkan kepala surat dengan informasi perusahaan, isi tanggal, alamat penerima, salam pembuka, isi pesan terstruktur, salam penutup, tanda tangan, dan lampiran jika ada. Ini mendukung komunikasi yang jelas dan profesional. Ini merupakan contoh surat resmi. Yang kedua, surat pribadi. Surat resmi ditujukan untuk keperluan bisnis dengan bahasa formal dan format ketat. Sementara surat pribadi lebih santai, terfokus pada hubungan personal dan memiliki fleksibilitas format yang lebih besar. Perbedaan ini memastikan pesan sesuai dengan tujuan dan konteks komunikasi. Dan ini merupakan salah satu contoh surat pribadi. Surat bisnis. Surat bisnis memiliki format resmi dengan kepala surat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi pesan terstruktur, salam penutup, dan tanda tangan. Kegunaannya melibatkan komunikasi resmi dalam lingkup bisnis seperti penawaran, perjanjian, atau pemberitahuan untuk membangun hubungan profesional dan efektif. Dan ini merupakan salah satu contoh surat bisnis. Surat lamaran. Surat lamaran terdiri dari yang pertama ada kepala surat, yang kedua tanggal cantumkan tanggal penulisan, yang ketiga alamat perusahaan, keempat ada salam pembuka, kelima paragraf pembuka, keenam paragraf utama, dan ketujuh paragraf penutup. Ke-8 salam penutup, ke-9 tanda tangan, dan 10 lampiran CV atau portofolio jika diperlukan. Pastikan surat lamaran singkat, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
dan ini merupakan salah satu contoh surat lamaran. Surat undangan. Surat undangan umumnya memiliki kepala surat, tanggal, salam pembuka, isi undangan dengan detail acara, konfirmasi kehadiran jika perlu, sudah salam penutup, rincian kontak dan lampiran jika ada. Kejelasan dan kesopanan dalam menyampaikan informasi acara menjadi fokus utama, dan ini merupakan salah satu contoh surat undangan. Dari materi yang saya sampaikan, kesimpulannya yaitu bentuk-bentuk surat seperti surat resmi, surat bisnis, surat lamaran, dan surat undangan memiliki struktur yang khas. Untuk mencapai tujuan komunikasinya, kepatuhan terhadap format yang sesuai meningkatkan pesan profesional dan efektivitas pesan, sementara penyesuaian dengan konteks memastikan kejelasan dengan keakraban. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya harap kalian bisa mendapat pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung.